kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Nah, pembahasan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sulitnya belajar bahasa Jepang. Makanya kita bakal ngobrol sama sensei yang udah bekerja cukup lama, 7 tahun di LPK Koop Indonesia ini, di Pusdiklat lebih tepatnya. Siapa dia? Krisna Sensei, halo! Konnichiwa. Krisna Sensei mau nanya, gimana sih awal mulanya Krisna Sensei ini belajar bahasa Jepang atau tertarik bahasa Jepang gitu? Oke, jadi kalau awal mula belajar bahasa Jepang itu karena dulu di SMA ada mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, ketika belajar waktu itu kan 3 tahun ya? Iya, SMA. SMA 3 tahun nih. Nah, dalam 3 tahun kan ada mata pelajaran bahasa Jepang terus tuh. Ya, lumayan tertarik. Akhirnya ketika kuliah juga ngambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. Tapi kalau untuk lanjut ke Koop ini gimana? Apa ceritanya? Lumayan panjang ceritanya ya. Jadi Gak apa-apa, ceritain aja. ya, jadi waktu itu kan setelah kuliah sekolah ke Jepang sama teman. Nah, kebetulan teman itu pulang lebih dulu ke Indonesia, kerja di Koop. Nah, ketika mau pulang ke Indonesia, bingung kan kerja di mana? Ya udah, akhirnya ikut teman. Jadi diajakin. Awal mulanya diajakin. Relasi ya? Betul. Ya, tanpa wawancara ya. Tanpa wawancara, tanpa CV. Iya. Betul. Bener, ngobrolnya di bawah pohon waktu itu. Saking pinternya tuh? Enggak sih, mungkin karena ya teman tadi itu kekuatan biasa. Relasi. Iya. Nah, terus pas udah jadi sensei di sini kan ketemu peserta-peserta yang mau berangkat ke Jepang tuh, mereka belajar buat seorang sensei yang udah bisa bahasa Jepang, terus ketemu orang yang mau belajar bahasa Jepang nggak bisa bahasa Jepang nih, gimana tantangannya? Sebetulnya kalau tantangan ngajar di Koop itu lebih ke siswa dalam satu kelas itu kemampuan bahasa Jepangnya berbeda-beda. Sebetulnya yang bikin sulit itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak dan mereka latar belakangnya kan berbeda-beda. Jadi tantangan terbesarnya sih itu. Justru jadi kayak ke karakter si murid-muridnya peserta-pesertanya ya. Benar. Karena kan latar belakangnya kan beda-beda. Ada yang belajar bahasa Jepangnya sudah lama, ada yang baru. Kesusahannya sih kalau di Koop itu mungkin. Berarti ngajarnya nggak disamain dong? Maksudnya nggak disamain rata kalau yang belum bisa, bodo amat harus bisa gitu, nggak kayak gitu deh. Nah, enggak kayak gitu ya, walaupun mereka ada di satu kelas yang sama, tapi tetap ada perlakuan khusus. Maksudnya ketika ada yang kurang, jadi dibimbing lebih dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi dari kayak gitu kan berarti belajar struktur kalimat atau bahasa si Jepang sama bahasa Indonesianya nih kayak gimana? Nah, bedainnya tuh. Hai lagi ya, itu kan suka gitu kebiasaan. Jadi kalau misalnya struktur bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu kan beda dari pola kalimat. Katakanlah yang paling gampang itu mungkin kalau bahasa Indonesia masih ingat nggak susunannya apa? SPOK, ya kan? Kalau bahasa Jepang itu SKOP. Oh, jadi kan dari urutannya aja udah beda. Jadi bagi orang Indonesia ketika mau ngomong bahasa Jepang itu kadang suka keingetnya kan struktur bahasa Indonesia. Jadi memang agak susah untuk terbiasanya. Itu untuk struktur bahasa perbedaannya. Ya. Terus kalau di sini tuh belajar bahasa kanji nggak sih? Huruf kanji. Iya, huruf kanji. Jadi kalau huruf kanji sendiri memang belajar, tapi memang mungkin tidak terlalu mendalam, tidak terlalu detail. Jadi lebih ke belajar kanji yang sekiranya nanti akan dipakai di kehidupan anak-anak di Jepang gitu. Itu jadi tuh yang dasar. Itu tuh susah banget ya kanji tuh. Karena bentuknya, coretan. Bentuknya. Jadi ketika mau menulis huruf kanji itu kan coretannya beda-beda. Ada yang coretannya banyak, susah gitu. Jadi untuk menghafalnya lumayan sulit. Itu mungkin ya. Biasanya dipakai ke bahasa formal Jepang atau kayak gimana kalau yang bahasa kanji kayak gini? Kalau huruf kanji itu memang kan banyaknya. Mungkin kalau di Jepang itu dalam penggunaannya di koran mungkin ya. Jadi kalau koran Jepang itu kan penulisannya masih kanji kebanyakan. Jadi kanji itu digunakan untuk memudahkan memahami sebetulnya. Jadi kanji itu ada artinya. Jadi kalau kita udah tahu ngelihat kanji itu udah tahu artinya, kita langsung tahu secara garis besar isinya tuh tentang ini gitu. Kalau udah paham sih kanjinya nih, huruf kanjinya. Kalau nggak paham ya udah blank, nggak ngerti apa. Nah, terus kalau itu kan berarti yang makanya dipakainya yang formal-formal gitu. Perbedaan dari bahasa formal keigo ya disebutnya, sama bahasa sehari-hari nih buat peserta magang gimana? Nah, memang belajarnya gimana ya? Jadi
ketika belajar bahasa Jepangnya baru sebentar itu, jadi kan kita kalau belajar bahasa tuh sistemnya itu urut ya. Maksudnya dari yang biasa dulu. Level? Atau apa? Bukan level, tapi ini loh. Struktur penggunaan bahasa tuh kita pakai yang semi formal aja, yang biasa dipakai orang dulu. Itu pasti belajar tuh itu dulu. Oh, pertamanya justru itu? Justru itu dulu. Baru nanti kalau misalnya udah yang itu bisa, baru naik levelnya. Karena kan kalau langsung kan agak susah juga ya. Karena kan bentuknya beda. Jadi kalau bahasa Jepang itu seperti bahasa daerah aja, kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa itu kan ada bahasa yang dipakai kepada orang yang dihormati seperti apa, kepada yang di bawah seperti apa. Itu tuh sama. Kayak gitu. Jadi memang susah untuk untuk memahaminya. Jadi nggak bisa langsung. Memang proses. Jadi nggak bisa langsung. Itu masuk dari metode LPK Co-op nih buat sensei-sensei di sini. Nah, kalau di sini mungkin karena untuk pemagang itu kebanyakan kan di sini gemba ya, kerjanya gemba itu banyak di konstruksi. Anak-anak kan banyak kerjanya di konstruksi. Untuk keigo memang diperkenalkan. Tapi keigo apa? Keigo itu tadi bahasa halus. Bahasa formal. Memang bahasa formal belajar, tapi kalau di sini tuh lebih dititik beratkan belajarnya bahasa informal. Karena ketika di konstruksi, kita tahu sendirilah di Indonesia juga. Orang yang kerja di bidang konstruksi, bahasanya kayak gimana? Bahkan lebih kasar dari ngomong biasa. Jepang juga sama. Nah, jadi yang diperkenalkan itu justru bahasa itu. Karena kan kalau misalkan nggak dikenalin, nggak dilatih dari sekarang, datang ke Jepang malah bingung. Jadi dibandingkan dengan keigo, lebih banyak belajar yang informalnya justru. Kalau yang pemagang ya. Mereka nih belajar dari buku aja atau gimana, Sensei? Selama di Co-op, selama 3 bulan itu ya textbook pasti ya, buku udah pasti paling banyak. Tapi mungkin selain itu juga biasa kita belajar pakai video juga, ya. Video dari YouTube juga kadang. Jadi untuk apa ya, melatih cokai biasanya, mendengarkan. Cokai itu mendengar. Listening. Listening. Nah, untuk listening itu kadang pakai video di YouTube juga. Berarti kita juga pakai media teknologi gitu ya. Iya. Tapi untuk dari situ tuh bisa membantu nggak sih sebenarnya buat peserta yang belajar ini? Kalau yang saya lihat itu biasanya kalau belajar dari video itu bisa menumbuhkan motivasi, menumbuhkan rasa ketertarikan biasanya itu. Jadi kan kalau cuma ngedengerin senseinya doang ngomong bosan, itu lagi. Baca doang juga. Teori doang. Ya kan, lihat buku juga ngantuk gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan belajar lewat video, jadi semangat misalnya. Kemudian mereka jadi kepikiran, oh iya kita belajar tuh bisa lewat ini ya. Jadi nanti kalau misalkan udah pulang dari sini belajar mandiri ya bisa pakai berbagai media ya. Kalau sekarang mau di TikTok aja kan bisa belajar. Bisa belajar dari influencer yang TikTok, Instagram, segala media sosial juga udah bisa belajar. Lebih gitu sih. Tapi kalau untuk kesulitan dari pengucapan bahasa Jepang ini kayak gimana? Pengucapan. Ya intonasi sama nada, dialek juga. Kan di Jepang itu dialek itu ada berbagai macam tergantung daerahnya. Beda arti gitu dialek. Ya. Jadi di dalam dialek itu dari nadanya udah beda dan ada beberapa daerah yang kosakatanya juga memang berbeda gitu. Jadi kalau untuk dialek sendiri sih biasanya memang dipelajari ketika udah di Jepang. Karena kan susah juga ya di sini. Paling cuma dikasih gambaran aja. Misalkan beberapa contoh. Misalkan nanti kamu datang ke daerah Osaka ya. Osaka itu pakai Kansai Bank misalnya. Contoh kosakatanya ada ini. Berdengarkan videonya contoh orang Kansai ngomong seperti apa gitu. Jadi walaupun sulit seenggaknya udah ada gambaran lah gitu. Jadi senseinya memahami kesulitannya si dialek ini, terus mereka juga harus memahami ini ya. Jadi lebih ke dikasih contoh biar solusi lah. Jadi solusi supaya mereka bisa belajar tuh dibandingkan dicontohkan sama senseinya, kita lebih kasih contoh penutur asli orang Jepangnya gitu biar dengernya kan. Kalau beda ya, orang Indonesia yang ngomong bahasa Jepang sama orang asli kan beda. Jadi kita lebih banyaknya memperlihatkan atau memperdengarkan contoh penutur aslinya gitu. Berarti metode itu yang dipakai ya? Efektif nih berarti? Ya bisa dikatakan
efektif. Itu walaupun memang tergantung anaknya ya. Karena kalau masalah belajar itu kan balik lagi ke orangnya. Kalau misalkan dia motivasi belajarnya ada, jadi dia akan belajar lebihkan sendiri. Kalau cuma ngandelin di dalam kelas sama senseinya susah. Tidak berkembang, maksudnya segitu-gitu aja gitu kemampuannya. Tapi mereka nih ngobrol kalau ngomong ke sensei harus bahasa Jepang atau gimana? Jadi kalau selama di sini mungkin bagi yang awal masuk mungkin masih diperbolehkan lah. Jadi sebisa mungkin Dekirudake emang pakai bahasa Jepang, tapi ketika mentok ya udah kadang. Tapi kalau udah masuk bulan kedua, bulan ketiga itu wajib pakai bahasa Jepang, bertanya ataupun menjelaskan segala sesuatu pakai bahasa Jepang, karena latihan itu paling penting, paling efektif melatih ngomong itu ketika belajar. Tapi kalau biasanya ada kan orang yang karena hari-harinya bahasa Indonesia, terus dia sebenarnya untuk teori dia pinter bahasa Jepang, tapi dia malu gitu buat ngomong bahasa Jepang. Itu tipsnya gimana? Nah, buat kalau ada siswa yang seperti itu, biasanya di kelas disuruh mengucapkan kalimat dalam bahasa Jepang berkali-kali. Jadi biar ngebiasain. Kalau ngebiasain itu kan harus apa ya istilahnya tuh latihan. Ya nggak? Kalau nggak latihan kan nggak muncul rasa percaya diri juga gitu. Jadinya akhirnya di kelas suruh, kamu kalau nggak ngomong gitu kan, mulai keluar ancaman biasanya. Kalau nggak latihan ngomong, mau kapan bisanya? Jadi ya disuruh mengucapkan kalimat dalam bahasa Jepang berkali-kali, misalkan sampai dia terbiasa sih biasanya. Itu tuh yang sering mereka lakuin kalau pagi-pagi itu ya? Di lapangan gitu. Betul. Jadi pagi-pagi juga memang ada latihan kan, mengucapkan kosakata ataupun mungkin kalimat dalam bahasa Jepang setiap hari ya. Jadi mereka udah latihan yang kalimat berulang-ulang itu di lapangan, terus belajar di kelas juga. Gitu. Di luar kelas juga ada latihan, di kelas juga apalagi ya. Selain itu juga ada laporan kan, ada ajakan, misalnya mau makan, mau sholat itu kan ada ajakan pakai bahasa Jepang. Itu juga menurut saya sih sangat membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta sih, karena mau nggak mau kan harus ngomong. Kalau enggak ya berarti itu urut ya, ganti-gantian mereka? Iya, semuanya dapat tugas. Piket. Urut. Tidak ada yang kelewat. Nggak boleh. Tidak boleh. Saya libur hari ini. Hari ini? Enggak. Bercanda aja. Kalau sensei sendiri, berapa lama fase atau lancar bahasa Jepangnya dulu? Apa dari SMA tuh pas ketemu gimana bahasa ya? Jepang? Kalau boleh jujur ya. Boleh ya jujur, gimana ya? Jangan bohong kan? Jangan bohong. Kalau bohong juga, ya gitulah. Jadi kalau saya sendiri memang dulu itu termasuk orang yang malas belajar. Ya mohon maaf ya, ada kenyataan. Jadi memang waktu itu ketika SMA hanya tahu dasar saja bahasa Jepang, dasar sekali. Ketika kuliah juga hanya tahu teori. Jadi tidak bisa berbicara. Hanya tahu teorinya saja. Susunannya gitu-gitu ya? Ya, tapi tidak bisa praktek. Jadi ketika orang misalnya orang Jepang ngomong, itu saya ngerti tapi nggak bisa jawab. Tapi ketika sudah ke Jepang, karena kan setiap hari mau tidak mau ketemu dengan orang Jepang, harus ngomong bahasa Jepang. Nah, mungkin saat itulah ngerasa, saya bisa nih ngomong bahasa Jepang. Setelah 4 tahun mungkin, di SMA kan 3 tahun. Kuliah 4 tahun, 7 tahun. Astagfirullah. Gak apa-apa ya? Proses. Ya gitulah, 7 tahun, main panjang. Berarti kan tadi dari SMA dulu, terus kuliah, terus ke Jepang, pas masuk sini, ngobrol, udah fase bahasa Jepang, terus ngobrol sama sensei-sensei lain gitu-gitu, bahasa Jepang nggak? Nah, jadi kalau di Koop sendiri itu memang kita ada kebiasaan, ya bolehlah dibilang kebiasaan atau peraturan? Lebih tepatnya mungkin instruksi dari jadi kita ada rapat yang kita wajib pakai bahasa Jepang. Itu 1 minggu 2 kali ya. Dulu 3 kali, sekarang udah dikurangin karena ngerasa banyak banget kalau 3 kali. Jadi Senin sama Jumat. Itu kita kalau ketika rapat pakai bahasa Jepang wajib. Jadi yang latihan gak cuma pesertanya ya, senseinya juga mau nggak mau kelatih. Iya, dan bagusnya sih di Koop itu ya, yang plusnya gitu, yang saya rasakan itu, kita juga sensei itu difasilitasi untuk kursus bahasa Jepang. Jadi 1 minggu itu sekarang juga 3 kali. Semua sensei, staff juga ikut kursus walaupun online ya, karena kan kalau nggak online susah juga. Waktunya ya. Jadi 1 minggu itu kita 3 kali kursus bahasa Jepang dengan sensei orang Jepang. Jadi difasilitasi untuk berkembang sih kalau saya rasa. Karena kalau kita nggak latihan,
Sensei juga ilmunya di mentok situ. gitu aja. Dan kalau nggak dipakai kan lupa. Tapi karena kita ada tadi rapat 2 kali seminggu pakai bahasa Jepang, sama kita belajar bahasa Jepang seminggu 3 kali juga, itu jadi sangat membantu. Keluar konteks dalam belajar bahasa Jepang ini, kenapa sih kok penting banget kita selama di Pusdiklat ini ya 3 bulan ini belajar budaya juga ya kita? Si pesertanya nih, kenapa gitu? Wajib dong. Kan mau ke Jepang tapi nggak tahu budaya korelasi sama Jepang. Belajar bahasa Jepangnya? Gini, kan peserta di sini itu orang yang mau bekerja di Jepang, ya kan? Modal satu itu kan komunikasi. Yang namanya komunikasi berarti modalnya bahasa. Tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari itu kita hanya ngomong doang? Enggak ya. Dalam kita istilahnya sikap, ya kan? Kita bertingkah laku menjalani kehidupan selama di sana kan? Budaya Indonesia nggak mungkin kita pakai, ya kan. Maka dari itu wajib ketika di sini itu diajarkan budaya Jepang supaya peserta itu bisa paham budaya Jepang ketika di sana itu bisa menjalani kehidupan dengan lancar. Karena kalau nggak tahu budaya kan nanti bagaimana komentar orang di sana, gitu ya. Nanti kan kasihan, pesertanya kasihan, orang Jepang juga kasihan, kesulitan nanti kalau nggak tahu. Iya benar. Tuh, ya. Oke. Sejauh ini untuk belajar budaya tuh selama sensei lihat kan diajarin juga sama sensei juga ya? Sensei yang sama gitu maksudnya? Enggak dong. Oh beda lagi? Belum tahu ya? Iya belum tahu. Saya kasih tahu deh. Boleh, informasi. Jadi, untuk budaya itu memang di bulan pertama, bulan kedua sama bulan ketiga itu memang sama sensei kelasnya juga ada 1 minggu 1 kali, itu di hari Sabtu ya. Tapi ada yang spesial juga, ada materi dari Kosei sensei. Itu ya tuh, jadi dari orang Jepangnya langsung. Itu juga ada materi budaya gitu. Jadi mereka juga nimbulin ketertarikan sama negara Jepangnya ya? Iya, karena kalau misalkan tidak tertarik, tidak suka, belajar juga susah. Sebetulnya kunci kita untuk, ya tadi kan balik lagi ke bahasa Jepang ya. Kalau memang tidak tertarik ke dalam bahasa Jepang itu susah ya. Jadi biasanya kita karena peserta juga, kamu harus cari hal apa yang bisa kamu jadi suka gitu, ya kan? Untuk mulai. Karena kalau udah suka itu biasanya gampang. Jadi nyari tahu, jadi paham. Kalau nggak tahu, nggak hafal, nggak paham, gitu kan? Ya apa, nggak kenal, nggak sayang kan ada. Tak kenal kata saya. Iya kan? Iya benar-benar. Ya gitulah, sama belajar juga. Terus kalau dari sensei kan udah jadi sensei bahasa Jepang, terus ngegelutin bahasa Jepang nih udah dari SMA. Tapi belajar bahasa asing lain nggak? Terus ada perbedaannya nggak sama bahasa Jepang? Pernah ya, tapi mungkin tidak selama bahasa Jepang. Dulu pernah belajar bahasa Korea sama bahasa Inggris mungkin. Bedanya, kesulitannya apa ya? Kalau sama bahasa Korea mungkin sama ya, mereka juga kan ada pakai kanji juga, ada hangul juga, huruf yang beda. Tapi kalau sama bahasa Inggris mungkin bedanya, kalau bahasa Inggris kan tulisannya romaji ya, sama kayak Indonesia, maksudnya hurufnya alfabet kan. Jadi ya mungkin ada perbedaannya di situ ya kalau dibandingin sama bahasa Inggris. Kalau Jepang kan ada 3 macam huruf yang dipakai, huruf hiragana, katakana, sama kanji. Kalau Inggris kan cuma alfabet doang. Kalau dari segi struktur kalimat sama perubahan kata kerjanya sih sama. Kan bahasa Inggris juga ada SPOK-nya. Bukan, itu kata kerja, misalnya grammar. Terus ada kata kerja, itu kan beda-beda kan bentuknya. Lampau sekarang sama nggak lampau. Itulah bahasa Inggrisnya, saya udah lupa istilahnya. Tapi bahasa Jepang juga ada. Jadi ada beberapa kesamaan, cuma mungkin kalau dibandingin sama bahasa Inggris bedanya di hurufnya aja. Yang Korea tadi nggak didalamin kenapa? Nggak didalamin kenapa? Lebih tertarik bahasa Jepang? Enggak juga. Karena waktu itu ya kalau Korea sebagai hobi mungkin ya. Suka nonton drakor? Awalnya mungkin gitu. Akhirnya kursus bahasa Korea gitu. Ya udah, paling terakhir minta tipsnya dari seorang sensei buat calon peserta magang yang mau ke Jepang nih, biar belajar bahasa Jepangnya cepat. Tipsnya ya? Sebetulnya kalau dari saya sih, belajar itu harus konsisten, ya kan? Harus konsisten sama termotivasi. Kalau misalnya masalah teknik sama metode belajar itu kan banyak.
Dan saya yakin udah pada tahu sih semuanya juga. Bisa nonton anime lah, bisa belajar lewat buku, bisa belajar lewat aplikasi. Tapi yang penting itu kan konsistennya ya. Kalau misalkan nggak konsisten ya susah juga gitu. Jadi harus konsisten, semangat, belajar pasti bisa sih. Dan tiap orang itu kalau saya sih meyakini bukan punya sih. Setiap orang itu teknik belajar itu beda-beda. Ya nggak? Jadi maksudnya nggak setiap orang tuh nggak bisa sama satu cara doang gitu. Jadi memang harus cari tahu sendiri. Saya itu cocoknya yang mana? Cocoknya pakai metode yang mana gitu. Jadi harus cari tahu, konsisten, semangat gitu. Kalau misalnya cuma mentok hafalan kosakata dengan cara ditulis doang nggak bisa, ya udah diem gitu. Nggak nyari cara lain, ya udah mentok. Nggak ada kemajuan gitu. Tapi kalau cari segala cara dicoba dan konsistensi bisa pasti. Nggak ada yang nggak mungkin kan kalau kita usaha. Kayak gitu. Kayak itu. Minasang. Makata. Terima kasih banyak, Trisna Sensei, nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Arigato. Kita smashte. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat nonton yang di rumah. Terima kasih juga untuk ITC Multifinance, mitra setia Anda. Ketemu lagi di segmen selanjutnya. Jane!